Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atristiwati dengan NIM 112211133. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Untuk poin pembahasan di sini ada 3. Yang pertama yaitu terkait konsep, tujuan, ruang lingkup, dan contoh dari manajemen keuangan sektor publik. Yang kedua juga sama terkait konsep, tujuan, ruang lingkup, dan contoh manajemen keuangan sektor swasta. Dan yang ketiga ada perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta. Langsung saja untuk poin pembahasan pertama yaitu konsep manajemen keuangan sektor publik. Jadi manajemen keuangan sektor publik itu merujuk pada pengelolaan dana yang berasal dari sumber daya publik. Contohnya seperti pajak, hibah, pinjaman negara, dan sumber pendapatan negara lainnya, yang semuanya itu nanti digunakan untuk membiayai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam sektor publik, pengelolaan keuangan itu bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan dana publik, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Untuk tujuan manajemen keuangan sektor publik sendiri, di sini ada 4. Yang pertama itu sebagai penyedia layanan publik. Jadi penyediaan layanan publik adalah salah satu tujuan utama dari manajemen keuangan sektor publik, di mana nantinya pemerintah itu memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan perlindungan sosial. Lalu yang kedua ada kesejahteraan sosial. Nah, untuk manajemen keuangan sektor publik juga bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial, yaitu dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi adanya ketimpangan sosial ekonomi. Nah, ini dilakukan dengan mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah tujuan utama manajemen keuangan sektor publik yang berfokus pada pengelolaan dana negara untuk mencapai stabilitas makroekonomi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Jadi akuntabilitas dalam manajemen keuangan sektor publik itu memastikan bahwa dana yang digunakan oleh pemerintah dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, akuntabilitas adalah aspek penting untuk memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara itu tetap terjaga. Lanjut, di sini ada ruang lingkup manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama ada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau biasa disebut APBD. Yang kedua ada pengelolaan dana hibah dan bantuan luar negeri. Yang ketiga ada pembiayaan utang negara dan pengelolaannya. Yang keempat ada pengawasan penggunaan anggaran oleh lembaga pemerintah dan badan pemeriksa keuangan atau BPK. Di sini ada contoh manajemen keuangan sektor publik. Yang pertama ada anggaran pendidikan. Nah, anggaran pendidikan itu apa sih? Anggaran pendidikan adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan di sektor pendidikan yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, gaji tenaga pendidik, program beasiswa, serta berbagai kegiatan yang mendukung kualitas pendidikan. Lalu yang kedua ada proyek infrastruktur. Nah, anggaran untuk infrastruktur adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi umum. Nah, infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir ada pemberian subsidi. Nah, yang dimaksud pemberian subsidi sini adalah subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi biaya bagi masyarakat atau sektor tertentu.
Biasanya ini dalam bentuk pengurangan harga barang atau layanan dasar seperti pangan, energi, atau transportasi. Contoh kayak pengurangan dalam energi, kayak adanya BBM subsidi, seperti itu. Lalu tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, lalu mendorong kesejahteraan sosial, serta mendukung stabilitas ekonomi dalam kondisi tertentu. Lanjut untuk poin pembahasan kedua, yaitu ada konsep manajemen keuangan sektor swasta. Nah, manajemen keuangan sektor swasta adalah pengelolaan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi komersial dengan tujuan untuk mencapai profitabilitas dan keberlanjutan bisnis mereka. Lalu fokus manajemen keuangan sektor swasta adalah pada pengelolaan asetnya, pengelolaan liabilitas, dan perencanaan investasi untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi perusahaan. Lanjut, tujuan manajemen keuangan sektor swasta di sini juga ada 4. Yang pertama ada memaksimalkan profit. Nah, memaksimalkan profit yaitu menyusun strategi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara efisien dan berkelanjutan. Dan yang kedua ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, di sini perusahaan itu akan mengelola dana dan aset secara optimal untuk mendukung operasional dan ekspansi perusahaan mereka. Yang ketiga ada peningkatan nilai perusahaan. Jadi nantinya perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham melalui pertumbuhan laba dan pengelolaan risiko yang bijaksana. Dan yang terakhir ada pengelolaan risiko. Jadi nantinya itu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, pasar, dan operasional yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Lanjut, ruang lingkup manajemen keuangan sektor swasta. Yang pertama adanya perencanaan dan penganggaran, di mana kita menyusun anggaran perusahaan yang mencakup proyeksi pendapatan, biaya, dan laba. Yang kedua ada pengelolaan kas. Jadi perusahaan nanti memastikan bahwa perusahaan itu memiliki likuiditas yang cukup untuk operasi sehari-hari dan investasi jangka panjang mereka. Yang ketiga ada investasi dan pembiayaan. Jadi nantinya keputusan terkait alokasi dana untuk proyek-proyek investasi dan cara perusahaan memperoleh pembiayaan baik melalui ekuitas atau utang. Yang keempat ada laporan keuangan. Nah, untuk penyusunan laporan keuangan itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan tersebut, termasuk neraca, laporan laba rugi, dan arus kas. Nah, untuk contoh manajemen keuangan swasta, di sini ada pengelolaan kas perusahaan, di mana sebuah perusahaan retail contohnya seperti Indomaret itu yang mengelola arus kas dan pengeluaran untuk menjaga operasional yang efisien. Lalu yang kedua ada investasi dan pembiayaan di startup. Jadi sebuah startup teknologi yang mengumpulkan dana dari investor untuk membiayai pengembangan produk baru dan ekspansi pasar mereka. Lalu untuk poin pembahasan yang ketiga ada perbedaan manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Nah, di sini ada beberapa aspek yang membedakan antara manajemen keuangan sektor publik dan swasta. Yang pertama, aspek tujuan utama. Dalam sektor publik, tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat. Sedangkan dalam sektor swasta, tujuan utamanya yaitu meningkatkan profit dan keberlanjutan bisnis mereka. Lalu aspek yang kedua ada sumber pendanaan. Untuk sumber pendanaan sektor publik yaitu berasal dari pajak, retribusi, penerimaan negara lainnya. Sedangkan sektor swasta sumber pendanaannya dari penjualan produk atau jasa, investasi maupun pinjaman. Untuk aspek yang ketiga, fokus penggunaannya. Dalam sektor publik, fokus penggunaan itu terhadap pelayanan publik dan pembangunan sosial ekonomi, sedangkan dalam sektor swasta, fokus penggunaannya yaitu terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional. Lalu lanjut aspek yang keempat yaitu ada pengawasan, di mana dalam sektor publik, pengawasan itu dilakukan oleh badan publik, contohnya seperti BPK, DPR, dan lain-lain. Sedangkan di sektor swasta, pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pasar, contoh OJK maupun audit internal. Lalu aspek selanjutnya ada risiko keuangan.
Jadi dalam sektor publik, risiko keuangan itu berfokus pada stabilitas fiskal dan pengendalian inflasi. Sedangkan dalam sektor swasta, risiko keuangan itu fokus pada pengelolaan risiko finansial dan pasar. Dan yang terakhir ada aspek akuntabilitas. Jadi akuntabilitas dalam sektor publik itu tanggung jawabnya kepada publik dan negara. Sedangkan akuntabilitas dalam sektor swasta tanggung jawabnya itu kepada si pemegang saham perusahaan tersebut. Untuk kesimpulannya yaitu manajemen keuangan sektor publik dan sektor swasta itu memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun keduanya itu bertujuan untuk mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang efisien. Nah, sektor publik itu lebih berfokus pada penyediaan layanan dan pembangunan sosial untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dana publik, sementara sektor swasta itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan nilai perusahaan bagi pemegang saham mereka. Jadi perbedaan utama itu terletak pada sumber pendanaan, tujuan akhir, dan pengawasan yang diterima masing-masing. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.